Kali ini gue pengen ngebahas yaitu keyboard Battlefire K9 SE. Ini adalah barang yang anti mainstream. Bagaimana dengan review dari gue? Simak terus video ini yang setelah intro yang satu ini. Oke, jadi ini adalah Rexus Battlefire K9 SE. Keyboard yang menurut gue lumayan istimewa, tapi nggak terlalu istimewa banget lah ya. Lanjut tadi kita langsung ke bagian unboxingnya. Di bagian unboxing kalian ngedapetin satu kotak yang ya kayak kotak keyboard biasa. Lalu kita ngedapetin buku garansi. Mana lagi buku garansinya? Oh ya, ketinggalan. Kita ngedapetin buku garansinya, dan gue nggak tahu ini ada ini nggak ya buku manual usernya, soalnya ini gue pinjam dari sepupu gue, mungkin nggak ada buku manual usernya. Ya nggak apa-apa lah ya, soalnya nggak ada yang mau diapa-apain lagi. Nah lanjut aja, cuman bagian itu doang sih dapatnya ya, mungkin cuman manual buku garansinya doang dan juga keyboardnya ini. Lanjut kita ke bagian desainnya. Nah menurut gue ini desainnya ini lumayan kece, lumayan mirip kayak keyboard gaming pada umumnya yang kayak dia menggunakan switch, karena dia ini bawahnya ini pakai kayak floating button gitu loh. Nah, dia kayak pakai floating button. Jadi untuk bagian desainnya ini dia kayak untuk keyboard switch pada umumnya. Jadi dia ini kayak pakai desain floating button yang menambahkan aura gamingnya gitu loh. Ya udah, tapi untuk materialnya masih material plastik. Tapi tenang, ini nggak material plastik doang kok. Untuk bagian abu-abu yang bagian sini, ini udah pakai material besi. Makanya itu agak sedikit berat sih ini. Gila, berat banget untuk keyboard sekelas ginian. Tapi dia udah pakai besi yang bagian-bagian sini. Lalu di bagian bawahnya ini nggak ada apa-apa ini, dan bagian bawahnya ini kurang rapi menurut gua. Jadi bagian bawahnya ini masih kurang rapi menurut gua, tapi ya siapa sih yang mau lihat bagian bawahnya juga. Ya udah, kita lanjut aja. Di bagian bawahnya ini ada kayak buat apa? Buat naikin, bukan buat naikin ya, untuk memberdirikan lah posisi, bukan mendirikan, kayak ya ini kayak ada ganjelannya gitu lah ya, buat biar menambahkan posisi kita untuk mengetik. Lalu dia juga ada 4 karet, ada 4 karet di sini, dan udah sih itu aja sih. Oke, lanjut di bagian spesifikasi. Untuk bagian spesifikasi dia ini bukan RGB, swear ini bukan RGB, ini kayak masih lightning biasa, karena dia ini RGB-nya ini nggak bisa dikustomisasi. Dan kalau kalian mau ganti RGB-nya itu kalian tinggal pencet tombol yang ada gambar kayak matahari gitu, dia akan ganti. Ada 3 mode RGB-nya. Yang pertama tuh kayak begini, yang kedua begini, yang ketiga tuh begini. Jadi sebenarnya bukan RGB custom, tapi ini RGB lah ya, kita bilangnya aja, nggak apa-apa RGB. Jadi kayak begini RGB-nya. Jadi cuma ada 3 mode RGB, tanpa kita bisa kayak mengedit gitu, nggak bisa mengedit lewat driver, karena memang ini nggak ada drivernya sih. Sayang banget sih ya. Untuk switchnya ini dia masih menggunakan switch, nggak pakai switch ini bukan pakai switch, ini membran. Bayangkan aja, untuk harga 200 ribuan ini menggunakan membran. Sayang banget sih ya, untuk keyboard segini ini masih pakai membran sih, ini sayang banget sih. Untuk left clicknya bisa diklaim ini bisa sampai 3 juta left click. Udah sih, paling itu doang sih ya. Nah untuk suara kliknya dan feels kliknya itu seperti ini. Dan menurut gua untuk feels kliknya ini masih lumayan lah ya, walaupun dia masih menggunakan membran, tapi untuk feelsnya ini dia lumayan. Oh ya lupa, untuk kliknya ini dia itu katanya sudah diklaim anti ghosting 19 key anti ghosting.
Jadi saat kita pencet, jangan pernah kagok kalau misalnya tombolnya ini bisa bertabrakan gitulah ya. Bukan bertabrakan ya? Iya kayak pokoknya inilah kayak ngadu gitu enggak. Jadi dia ini ada sistem anti ghostingnya. Nah, untuk kabel dan portnya dia ini menggunakan port USB tapi belum gold plated dan kabelnya ini sudah braided. Jadi lumayan lah ya, positif, bukan positif ya. Ini untuk sisi positifnya dia ini sudah kabel braided dan juga portnya itu, tapi portnya belum plated, tapi dia sendirinya udah menggunakan USB port. Tapi untuk desain portnya ini menurut gue lumayan lah ya, untuk dipegang di tangan saat dicolok itu udah lumayan banget. Nah, untuk harganya sendiri, kalian mau tahu harganya ini berapa? Saat gue cek di Google Shopping ya, kalau gue bilangnya, itu harganya itu ada yang jual 170.000, ada yang 160.000, bahkan ada yang 238.000. Ya menurut kalian gimana sih untuk dapetin sebuah keyboard membrane tapi udah RGB ala-ala Switch, tapi walaupun dia masih membrane, sebenarnya gimana sih menurut kalian? Tulis aja langsung di komen. Oke, jadi guys itu aja review dari Rexus Battlefire K9 SE ini. Jangan lupa kalian untuk klik like, dan jangan lupa komen, dan jangan lupa klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video terbaru gua. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa ngedapetin referensi sebelum membeli barang dari yang gua review. See you soon on the next video and bye bye.